undang-undangnya sudah tersedia. Sudah tersedia. Tapi penegak hukum kita yang bermasalah. Masyarakat mungkin belum juga tahu isinya ya, undang-undang ini soal itu. Ya karena tadi itu karena penegakan hukumnya tidak ada, ya banyak yang tidak tahu jadinya. Ya kan seperti negara Jepang itu kan negaranya sudah sangat luar biasa teratur organ negaranya, sudah jadi budaya seperti itu. Dan tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa dia tidak akan rapi memarkirkan sepeda, tetapi di tempat parkir sepeda itu tetap ada penjaganya. Tidak ada penjaga. Ya, untuk mungkin saja rodanya nggak geser keluar dari garis itu, dirapikan lagi. Kita kan terlalu percaya dengan masyarakat, tapi percaya saja kan tidak cukup. Benar konsepnya secara hukum kan. Setiap orang itu punya potensi untuk berbuat jahat kan, memang begitu. Tetapi kita punya dua modal. Modal kita adalah budaya dan agama, dan ini adalah panduan moral. Tapi buktinya seperti apa? Nah, artinya menurut saya percaya saja tidak bisa, harus diatur. Makanya perlu negara hadir untuk mengatur kesehatan itu sendiri. Iya. Nah, Oke, Bang Dejo, mungkin kembali kita fokus ke yang kreatif ya. Realitasnya masih ada, masih kita lihat bahwasanya memang ada juga keluhan-keluhan dari pasien, dari masyarakat ketika walaupun sebenarnya negara kan udah hadir nih, fasilitas sudah ada, jaminan untuk akses sudah ada, tapi ketika masuk ini sering berbentur-benturan gitu kan, dan sering dihadapkan pada sesuatu yang boleh dikatakan tidak baik lah gitu kan. Bagaimana Bang Dizo melihatnya itu? Saya punya pengalaman soal ini. Nah, kalau untuk substansi hukum sudah disediakan, malah kita seperti negara undang-undang yang banyak sekali ranting patah pun diurus negara ini, tapi negara kita gitu-gitu aja kan begitu. Ya, walaupun tidak tepat juga dikatakan begitu-begitu saja, tetapi ya persepsi selalu seperti itu. Kan? Dan itu ya, saya dulu ketika kuliah itu ketika mengangkat sebuah isu tentang pelayanan, itu dikomplain sama orang-orang di sana. Apa itu isunya? Ya kan? Hari gini mana ada isu-isu yang begituan? Nah, tetapi setelah saya mempresentasi itu ternyata ada persoalan loh. Kenapa Indonesia seperti itu? Nah, inilah yang menghabiskan energi negara sebenarnya tentang pelayanan, sehingga pesan yang tadi tentang hidup sehat ini tidak sampai. Ya, artinya nyampe di rumah orang di tapian mandi, di kedai, di warung dan segala macam diceritakan, perawatnya begitu, dokternya begitu, dan segala macam. Pesan yang sehat tadi nggak sampai. Nah, padahal layanan yang baik itu adalah merupakan obat juga penyembuh. Penyembuh ya. Kadang-kadang tersugesti dengan pesan-pesan seperti itu. Ya, obat itu bukan saja pil. Ya, bukan saja sirup yang diminum itu, yang berbentuk sirup itu. Mungkin tetapi kita bincang-bincang aja, ini udah ketemu, udah sehat. Iya, udah sehat kita kan begitu. Artinya motivasi itu penting, ya. Nah, seperti di Inggris itu kan orang demam tuh nggak dikasih obat karena itu pemborosan kan. Dikasih semangat saja, dokter, kamu itu kelelahan, balik pulang nanti istirahat, banyak minum air putih, ya selesai kan begitu. Kita kan jor-joran obat, padahal itu berapa kosnya. Nah, tapi pesan itu kadang-kadang terhalangi, ya. Kenapa? Karena buruknya pelayanan. Buruknya pelayanan. Jadi gini, negara punya program, lalu kemudian ada eksekutornya. Nah, eksekutor ini yang bermasalah sebenarnya, sehingga layanan-layanan itu ini menyangkut integritas seseorang bekerja. Nah, negara ini kalau saya boleh menggambarkannya seperti ini, ya, alangkah cantiknya negara ini kalau tidak ada korupsi, kan begitu saja itu intinya. Nah, layanannya itu ya. Inilah salah satu penyebabnya. Nah, kerja 1 hari itu dilakukan 3 hari, 5 hari, ya kan? Nah, pasiennya dari Damasraya pergi ke Padang, kemudian nanti aja suratnya Bu, Ibu nanti balik lagi 3 hari ke depan dan begitu. Nah, ini masalah.
Jadi sudah tidak apa lagi, sudah tidak relevan lagi kita melayani selamat pagi ibu kan, senyum ke kiri satu sesenti ke kanan sesenti kan bibirnya kan begitu. Nah itu lagi saya pernah masuk rumah sakit nggak? Nah itu lagi kenapa? Karena begitu tiba-tiba ketika melayani ya apa yang diinginkan si yang dilayani tidak ketemu, akhirnya carut marut juga kan begitu. Nah orang ini maunya profesional, nggak basa-basi begitu. Orang itu kan tidak mau lama-lama depan kita kalau urusan administrasi yang begitu kan. Ya dia maunya di depan dokter itu berlama-lama, dia puas bertanya. Informasinya tidak pelit dan segala macamnya. Tapi kita kan maaf ya dalam tanda petik itu. Nah pelayanan di rumah sakit pemerintah dengan pelayanan rumah sakit swasta ya wawancara bisa kita lakukan wawancara terbuka dengan masyarakat hari ini. Ya, setiap orang punya pengalaman soal itu. Pasti berbeda. Kenapa berbeda? Itu persoalannya. Padahal kadang-kadang orang yang melayani di rumah sakit swasta ini adalah orang yang bekerja di rumah sakit pemerintah tadi. Tapi perlakuannya berbeda. Kok bisa? Kok bisa? Nah, sejauh mana tanggung jawab ini dipenuhi itu manajemennya, Bang. Manajemennya. Itu kan manajerialnya itu. Nah, bagaimana dia mengurus itu? Karena negara tidak sampai ke keputusan presiden saja. Insentif di swasta lebih baik atau tidak juga, buktinya orang rame-rame jadi ASN. Kalau tidak ngapain orang masuk? Iya, rame-rame ke sana karena di sana agak titik nyaman menurut mereka. Tapi itulah efek dari titik nyaman itu. Santai dia bekerja. Ya dalam tanda petik, walaupun tidak semuanya ya Bang ya, tidak semuanya. Saya yakin tidak semuanya. Ya kita hanya berbicara dalam berpetik saja. Itu keluhan-keluhan. Dan ini menurut saya bagi yang mendengar bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diselesaikan. Ya, untuk diselesaikan. Nah, karena apa? Karena itu juga penegakan hukumnya. Ya, Dinas Kesehatan tidak segan-segan memberi sanksi kepada rumah sakit. Ya, pelayanan kesehatan lah secara umum yang melakukan hal seperti itu, moral-moral hazard seperti moral-moral yang buruk seperti itu, ya. Yang kadang-kadang yang tidak harus dibebankan kepada pasien muncul biaya. Nah, itu namanya moral hazard, apalagi fraud, ya kan? Kalau misalnya saya kemarin ya ada beberapa keluarga, ada juga 3 hari, tapi 3 hari udah tidak ditanggung BPJS lagi katanya kan? Apa itu? Komunikasi inilah sebenarnya Bang. Jadi gini, ya kan? Kadang-kadang enak saja kita, ya. Mengatakan ini tidak tanggung BPJS lagi, BPJS sudah tidak mau menanggungnya. Siapa yang bilang BPJS-nya? Aturan dari mana? Aturan BPJS. Nah ini informasi keliru yang perlu diserotol-musakinkan. Kenapa? Yang perlu diluruskan. Ya kan? Kenapa begitu Pak? Ya karena apa? Karena ya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, ya. Nah, yang boleh mengubah manfaat daripada mengurangi dan menambah manfaat dari BPJS atau benefit dari BPJS itu adalah melalui peraturan presiden, bukan melalui peraturan BPJS. BPJS secara normatif tidak punya kuasa untuk itu. BPJS itu kerjanya adalah memanage atau ya minimalisir misalnya efisiensi layanan, efisiensi anggaran itu kerjanya BPJS itu. Peraturannya nggak boleh seperti itu. Hierarki perundang-undang dia tidak bisa membuat seperti itu. Nah tiba-tiba dia mengatakan misalnya ada kasus ya menarik itu kayak laparoskopi. Ini kan alat operasi ya, alat operasi yang canggih dari beda sesar itu, ya kan? Nah boleh dikatakan bisa berlari lah ketika setelah operasi itu cepat gitu kan. Kadang-kadang ya muncul kasus di lapangan ya, itu juga sering saya temukan, orang ngadu ke saya sampai juga saya pernah datang ke rumah sakit itu untuk memastikan kenapa tidak ditanggung padahal BPJS menanggung. Alasannya sederhana saja. Ketika pasien itu di depan saya memang orang ya kewalahan menjawabnya kan begitu. Nah, tapi bagi mereka yang tidak tahu, nah dia enak saja bahwa laparoskopi itu tidak ditanggung BPJS kata dia, karena itu adalah kosmetik. Kosmetik itu artinya itu untuk udah kecantikan. Ini penyakit, ini ada mioma di rahimnya. Apa pula itu kecantikan? Kan begitu. Nah kan, kalau orang tidak mau hidungnya mancung mau dipesekkan itu berarti kecantikan gitu kan? Iya kan? Nah ini penyakit, menganggap penyakit dia bilang ini adalah kecantikan, nggak masuk ke BPJS. Pak kalau dirujuk saja bagaimana? Nanti saya bantulah. Mana tahu bisa kan begitu. Nah celah-celah seperti ini sebenarnya
Ya. Nah, ini yang dikatakan dengan moral hazard. Nah, moral yang buruk sampai ke fraud nanti. Jangan-jangan BPJS kita, ya kan, sudah diklaim juga kita diminta biaya umum kan begitu. Iya. Bisa saja seperti Ada itu. juga seperti itu. Ya? Ada kasusnya ada seperti itu. Nah, artinya di sini BPJS harus aktif. Iya. Nah, mengurus providernya itu. Nah, apa itu nanti dengan cara sanksi administratif? Ya, teguran 1, 2, 3 ya karena dia wan prestasi namanya itu mengikat janji secara perdata dan sampai kepada pemutusan kontrak. Ya, kenapa? Ya, karena itu mengancam keselamatan orang lain, merugikan negara, merugikan BPJS, merugikan pasien dan segala macamnya. Kemudian ini kan menyangkut akreditasi sebuah rumah sakit kan ya dinas kesehatan harus melakukan ini. Nah, belum lagi masalah komunikasi di rumah sakit itu. Ya, ini kan apa nyinyir kita dengan hal yang begitu kan. Bu, kemana kita urus? Terus saja ke ujung, belok ke kiri itu. Ya, balik lagi Bu. Karena saya bilang tadi kan begitu. Nah, kadang-kadang rusak dengan komunikasi yang tidak komunikatif ini. Dan ini menjadi ya ini data lama sih Bang. 2011 sebenarnya saya temui dulu, saya pernah wawancara dengan orang Ditjen Kesehatan itu ya Bang ya. Katanya 75% persoalan dari ASN di rumah sakit itu ya, pelayanan kesehatannya itu adalah 75% itu persoalan komunikasi. Dan 75% mereka tidak produktif, Bang. Ini data mereka. Mudah-mudahan 2000 berapa sekarang nih? 2021 sudah mulai kecil bukan tambah besar gitu. Semoga berubah. Semoga berubah kan begitu. Nah, jawabannya tentu publik lah yang bisa melihat itu. Nah, kira-kira dari kan banyak cukup kompleks ya persoalan yang dihadapi. Tapi ada lagi solusinya itu Bang. Sebenarnya ini kan soal pengetahuan pasien. Nah, rumah sakit itu kerjanya bukan saja kuratif Bang, tetapi juga preventif. Jadi bukan serta-merta dia kerjanya adalah kuratif, tapi preventif. Seperti apa? Hak pasien misalnya. Jadi idealnya seseorang yang mau dirawat itu Bang, nah, ada konternya. Konter di sana, Bapak mau dirawat, ini hak Bapak. Jadi pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang apa saja di rumah sakit itu sampai dia pulang. Jadi sudah ada dikasih modal awal. Bapak, ini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada 18 hak Bapak. Diceritakan semuanya. Mestinya itu disampaikan pada pasien. Ya, itu ada tanggung jawab rumah sakit, Bang, dan itu adalah hak pasien. 18 ada. Kemudian di Undang-Undang Nomor 29 tentang tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ada juga hak ibu. Nah, itu sudah modal pengetahuan. Ibu sudah paham? Sudah, tanda tangan. Kan keren sebenarnya. Jadi di undang-undang ini kita ini keren Bang. Ya, keren ya. Saya nggak pernah ketemu masalahnya seperti itu. Nah, itu dia. Tapi jalan-jalanlah ke rumah sakit yang ketika ada asesornya ketika lagi mau akreditasi rumah sakit. Penilaian akreditasi. Ada itu. Nah, saya bercanda saja. Tapi saya pernah menemukannya Pak. Tapi saya yakin pemerintah kan punya niat baik untuk terus-menerus melakukan. Iya kan ada pengawasnya Bang dan segala macamnya. Ada bidang yang mengawasi tentang. Ada pengawasnya ya? Ada rumah sakit itu kan punya pengawas. Kemudian di dalamnya juga ada orang hukum, ya. Nah, tentang kesehatan yang kemudian ada bidang yang mengurusinya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang di dalam itu ada tentang pelayanan kesehatan juga ya. Nah, harusnya ini kan dikawal terus ya. Tapi kan inilah susahnya ya, ini susahnya bagaimana menegur kawan sejawat. Iya. Ya, ini tantangan menurut saya. Ya, tidak mudah juga itu, Bang. Nah, tapi harus dilakukan. Dilakukan. Ya, kenapa? Karena itu adalah akidah loh. Ya, akidah dari sebuah profesi. Nah, kenapa itu adalah hak orang? Itu dipertanggungjawabkan perbuatan kita di depan hukum dan juga sesuai agama kita. Kan begitu. Nah, apa salahnya Nah, integritas seperti ini. Ya, Anda kan digaji, kan begitu. Tapi lama-lama kita cerita begini kan seperti malaikat aja kita bikinnya. Nah, tapi itulah sebenarnya titik daripada filsafatnya begitu. Ya, filsafat melayani kan begitu. Kalau boleh saya katakan. Tapi rasanya kalau teman sejawat menegur teman lain kayak sepertinya itu gak sulit juga. Nah, itu dia. Apakah itu memang perlu lembaga yang lain? Makanya peran serta masyarakat. Karena di undang-undang itu ada 3. Ya. Nah, kenapa saya katakan 3? Ya,
3 dalam pembagiannya. Kalau haknya kan, kalau kewajiban cuma 1. Iya. Tapi kan di sana itu kan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini mereka harus sevisi ini, ya. Jangan kepentingannya konstituen saja, ya kan? Itu orang sakit itu konstituen Anda semua itu, kan begitu. Jangan mau pilkada aja ya. Dan kemudian pemerintah daerah, kan begitu. Dan ketiga peran serta masyarakat itu sudah dilibatkan. Jangan nanti kesannya kesehatan itu terus eksklusif. Padahal sekarang itu ya dalam undang-undang itu ada otonomi pasien namanya. Pasien lah yang menentukan tindakan terbaik menurut dia. Bagaimana dia bisa memastikan itu terbaik kalau komunikasi tidak terpenuhi? Iya. Ya kan kedunan dia itu. Nah, kita saja ke sana itu dalam kondisi panik. Itu yang saya katakan informasi tidak berimbang tadi. Yang tahu kita itu adalah sakit dan kemudian kita panik. Iya. Lupa itu. Fokus dan tenang itu lupa kita itu. Nah, juga orang hukum menurut saya ini tantang juga orang hukum itu kan. Orang hukum juga mencak-mencak juga di sana saya tengok kan. Tapi dia tidak tahu apa itu hak pasiennya. Dia aja tidak tahu ya. Padahal dia orang hukum juga ya. Iya, artinya makanya agak sedikit langka barang ini. Nah, itulah tugas kita bersama-sama. Tugas kita bersama. Mengedukasi. Ini kan persoalannya bukan orang medis saja, tapi juga masyarakat. Peran serta negara dalam ini pelayanan kesehatan terus ke bawah. Termasuk Bang Dizo juga. Ya ini dengan adanya Bang Budi bercerita seperti ini, mudah-mudahan. Saya harap ini memang dapat mengedukasi masyarakat ya. Mudah-mudahan. Tidak, ketika dia datang dia sudah tahu. Nah, saya ingin tahu bahwa ini haknya. Hak saya apa aja gitu kan. Ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab jangan lupa Bang, kita bicara hak saja warga negara tadi. Tanggung jawab itu kewajiban masyarakat juga ada tuh. Juga ada. Mematuhi apa yang diperintahkan dokter itu Bang. Wah. Dan kita juga harus jujur juga. Ini kadang-kadang juga itu kan. Bapak sakit, iya Pak, tapi sedikit. Padahal tuh semalam dia nggak tidur. Nggak tidur ya. Nah, tidak akan pernah ketemu bagaimana mendiagnosisnya barang ini kalau pasiennya tidak jujur Bang. Tidak jujur. Nah, Bapak merokok, dia pikir begini. Kalau begini orang kan sekarang tidak katanya. Iya kan? Nah, padahal dia baru dari luar tadi merokok dia kan. Nah, kemudian dia kan kabur dari rumah sakit kan begitu kan, kasihan juga. Ya kan walaupun profesi itu dia tidak boleh profit ya. Ya dia tidak boleh komersil maksud saya, tetapi dia kan juga berhak menerima jasa atas menerima upah dari jasa yang dia berikan. Nah, jangan lari malam kan begitu. Ya kan uang prestasi seperti itu kan untuk tanggung jawab itu penting. Ya dihargailah. Kan mereka tahu, dokter ini mereka tahu bahwa dia tahu soal ini, kemudian diberitahu ke kita, jangan menipu. Iya. Nah, lah sakitin, ada kan begitu, ya kan? Tapi ini kita tahu tentangannya, kan? Orang sehat kan, makanya menurut saya COVID ini adalah dalam rangka evaluasi diri, menyukuri nikmat kesehatan itu seperti apa, bahwa itu pentingnya, bahwa kesehatan itu sudah mengobrak-abrik apa saja di sekitar dunia, seluruh sektor, termasuk undang-undang itu sendiri. Kalau selama ini kata orang ya, undang-undang itu dipengaruhi politik. Sekarang virus sudah acak-acak undang-undang itu. Bukan lagi politik. Iya, bukan lagi politik. Itulah pentingnya kesehatan. Jadi komprehensif negara dan peran serta masyarakat, dan ini harus dirangkul secara bersamaan. Mantap. Oke, terima kasih Bang Dizo atas segala uraiannya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat. Amin. Dan saya yakin bermanfaat karena apa yang kita bincangkan ini, bahkan termasuk saya banyak juga yang nggak tahu itu tentang hak-hak saya, misalnya ketika saya mau datang ke rumah sakit, dan beberapa rumah sakit nggak pernah juga dibilang seperti itu ya, tentang hak pasien. Demikianlah kerabat perbincangan kita dengan Bang Dizo. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat, dan kita harapkan para kerabat Andalas TV juga menerima manfaat dari apa yang kita bincangkan dan teredukasi lah gitu kan. Dan semoga Bang Dizo juga sehat dan para kerabat juga dalam keadaan sehat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.